Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Budila. Kali ini Ibu akan memberikan rangkuman materi Bahasa Indonesia tema 1 dan 2. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Informasi. Informasi ialah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, di Indonesia terdapat beragam jenis media yang sering digunakan untuk menyebarkan informasi. Di antaranya ialah ada televisi, ada radio, surat kabar atau koran, majalah, kemudian internet. Nah, internet ini yang paling sering digunakan untuk menyebarkan informasi. Ada lagi yang terakhir yaitu wawancara. Di sini Ibu sudah punya gambar orang yang sedang diwawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, sekarang kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup yuk. Makhluk hidup itu meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Kita bahas satu persatu ya. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding. Makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, serta tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Misalnya saja pada manusia, ibu melahirkan bayi. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Atau pada tumbuhan daun putri malu, daun akan seketika menutup ketika disentuh. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Karena jika tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya oleh makanan, oleh kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi, meliputi makanan pokok, misalnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua ialah lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga ialah sayur. Sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis.
Yang keempat itu buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang terakhir yaitu susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan ini mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Pertumbuhan hewan. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan pada ayam. Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Yang kedua ialah kupu-kupu. Mula-mula telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan memakan dahan-dahan pohon, daun-daun pohon, dan kemudian akan menjadi kepompong. Kepompong biasanya diselimuti oleh cangkang-cangkang yang keras. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Proses pertumbuhan pada hewan dengan melibatkan perubahan struktur fisik sejak menetas hingga tumbuh dewasa disebut metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Yang ketiga ialah katak. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Yang keempat ialah nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan ada yang mengalami perkembangbiakan secara alami, dan ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Yang secara alami yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan yang secara buatan yaitu cangkok, stek, dan menempel. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Pertumbuhan dan perkembangbiakan dengan biji, misalnya pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Kemudian pohon pisang. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Yang terakhir ialah pohon bambu. Pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Yang terakhir ialah perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Contohnya ialah pohon paku. Perbedaan sage, fabel, legenda, mite, dongeng, dan hikayat. Sage ialah cerita lama yang mengandung unsur sejarah.
Fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya binatang yang hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Dongeng ialah cerita tentang suatu kejadian, hayalan yang luar biasa yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan hikayat adalah cerita rakyat yang berasal dari Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, cukup sekian rangkuman tema 1 dan 2 dari Ibu. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.